Korban tenggelam di Danau PLTA Kampar ditemukan. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 sekitar kurang lebih pukul 17 waktu Indonesia Barat, terjadinya korban tenggelam atas nama saudara Saverius Hulu atau nama panggilan lainnya Ama Murni Hulu umur kurang lebih 22 tahun di daerah Arau Kecil Danau PLTA Koto Panjang Desa Koto Masjid Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau Indonesia. Kemudian, setelah pihak yang berwajib mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadinya korban tenggelam atas nama saudara Saverius Hulu di Danau PLTA Kampar, langsung pihak berwajib mengambil alih untuk melakukan pencarian di TKP, baik dari Polsek 13 Koto Kampar bersama tim, baik dari Polres Kampar dan tim, baik dari Basarnas dan tim, baik dari BNPB Kampar dan tim, baik dari BPBD Kampar dan tim, baik dari Tagana Kampar dan tim, baik dari Satsabara Polres Kampar dan tim, baik dari pihak Koramil 12, 13 Koto Kampar, juga bersama masyarakat sekitar melakukan pencarian. Berlangsungnya pencarian jenazah atau mayat saudara Saverius Hulu oleh pihak petugas terkait, namun barulah ditemukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 kurang lebih pukul 7.40 oleh masyarakat dan Basarnas bersama tim, Polsek 13 Koto Kampar dan tim, Polres Kampar dan tim, BPBD Kampar dan tim, Tagana Kampar dan tim, BNPB Kampar dan tim, Koramil 12, 13 Koto Kampar dan tim dan bersama petugas pencarian lainnya, pada saat jenazah saudara Saverius Hulu naik terapung di permukaan air, dia timbun di permukaan air tidak jauh dari tempat yang dimana dia tenggelam atau kurang lebih 25-30 meter dari titik kejadian. Saudara Saverius Hulu atau korban umur kurang lebih 22 tahun, berdomisili ataupun warga Desa Rokan Hulu, Kecamatan Rokan, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Indonesia. Terjadinya musibah tenggelam atas korban, menurut informasi dari rekan korban sendiri, pada saat si korban bersama rekannya Ucok Giawa dan Rencana Giawa, pergi ke warung membelanjakan rokok dan lain sebagainya. Pada saat mereka pergi si korban dan dua orang rekannya merekam menaiki perahu bermesin atau yang biasa disebut robin. Setelah mesin perahu mereka nyala atau hidup mulailah mereka berlayar dari tepi danau yang dimana mereka bertiga naik satu perahu. Namun, setelah mereka berlayar sekitar kurang lebih 80 meter dari tepi danau tadi, perahu mereka mulai bocor karena perahu ini sudah agak tua. Berhubung perahu mereka air terus mengalir dengan deras ke dalamnya mesin perahunya langsung mati tanpa diapa-apain. Dengan melihat kondisi tersebut akhirnya mereka khawatir si korban dan rekannya langsung melompat dari atas perahu dan terjun ke air secara bersamaan untuk mencari keselamatannya masing-masing sambil berenang perahu pun terbalik dan dibiarkan mereka, karena sudah dipenuhi dengan air. Pada saat itu rekan si korban Rencana Giawa dan Ucok Giawa terus berenang menuju tepi danau untuk mencari keselamatan lalu mereka melihat temannya sepertinya tidak bisa berenang, lalu rekan korban Ucok Giawa dan Rencana Giawa mencari bantuan lalu mereka memberikan jerigen kepada korban dan si korban pun mengambil jerigennya lalu memeluknya. Lalu si Ucok Giawa dan Rencana Giawa berbalik lagi berenang menuju tepi danau. Setelah mereka berdua rekannya sampai di tepi danau, mereka melihat korban sudah tidak nampak lagi. Akhirnya, setelah si korban dicari dan ditemukan oleh pihak-pihak tim yang beroperasi melakukan pencarian dan penemuan, mereka menyerahkan korban kepada keluarga korban dan keluarga korban melakukan pemakaman korban di daerahnya di ujung Batu Rokan.
Demikianlah informasi tentang pencarian dan penemuan jenazah korban Xaverius Hulu sebagai korban tenggelam di Danau PLTA Koto Panjang Kampar. Kita berterima kasih kepada tim yang terkait yang telah melakukan pencarian dan penemuan jenazah saudara Xaverius Hulu, dengan hasil kerja keras Anda semua, baik dari Basarnas tim, Polsek 13 Koto Kampar dan tim, Polres Kampar dan tim, Tagana Kampar dan tim, BPBD Kampar tim, BNPB Kampar dan tim, Koramil 12, 13 Koto Kampar dan tim, masyarakat dan lain-lain. Semoga Anda semua sukses selalu, sehat selalu, mudah rejeki dan berguna bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga Anda semua sehat selalu dan mudah rejeki. Dan jangan lupa untuk membantu doa buat korban dan keluarganya, supaya Tuhan mengampuni segala dosa korban dan menempatkannya di sisinya Tuhan dan juga supaya keluarga yang ditinggalkannya sabar dan tabah menerima semua cobaan ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya dan bagikan video ini di berbagai media sosial lainnya. Saya akhiri, Tuhan memberkati.